kitchen nyasar berarti? Enggak juga ya. Atau sudah pengen merasakan? Oh, pengen merasakan. Terus jadi kan belum pernah ke kitchen nih. Nah, ini ada kesempatan waktu itu, ya aku coba kitchen. Ini luar biasa dong, biasanya kan orang by step gitu. Ini kok loncat-loncat, chef Anda sepertinya tahu karir Anda. Halo, kembali lagi di Ngobrol Santai. Kali ini kita bareng sama siapa? Nah, di samping saya sudah ada, wow, wanita. Kali ini kita wanita lagi ya, yang sangat luar biasa. Mungkin nanti bisa menginspirasi kalian semuanya. Yuk kita langsung kenalin saja dengan Kak Asih. Halo Mbak. Hai. Santai Mbak. Kita di sini ngobrolnya santai, jadi nggak usah tegang-tegang sama gue. Silakan Kak, ini ada yang mau perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di podcast kita yang baru. Iya. Hai, selamat sore. Saya Asih aja sih. Asih aja? Untuk familiarnya ya. Oh, familiarnya. Bisa nama lengkap saja. Cukup Asih. Saya bekerja di Grand Edge Hotel. Saya alumni Geraha Wisata 2003. Oh, Lama ya? alumni ya? Iya. Ini kok nggak dikasih tahu ya kalau ternyata ini alumni? Saya di prank sama tim kreatifnya berarti. Wah, Alumni 2003 Mbak? Dan awal ya berarti. Iya, saya SMP Mbak. Dan sekarang saya bekerja di Grand Edge Hotel sebagai chef de party. Chef De party. CDP. Mbak, mohon maaf nih, Ya. artinya apa itu? Chef de party Ya. itu second liner untuk sous-chef. Second liner sous-chef. Kalau ex-chef kan punya second liner itu sous-chef. Lah sous-chef punya second liner itu untuk CDP-nya. Oh, berarti kalau di dunia kitchen atau di F&B produk itu ada ini ya, tahap-tahapnya ya? Tahapannya. Kalau boleh tahu nih, kan mungkin kalau saya taunya cuma di cook, terus habis itu asisten cook dan ini. Kalau ini lebih detailnya biar teman-teman yang di sini juga tahu gimana. Oke, lebih detailnya kalau untuk F&B produk sendiri itu ada steward paling Steward. tahu ya. Steward tahu lah, familiar kan? Oke, Steward. Ya. yang di SpongeBob itu ya? Itu nggak hanya cuci piring sih, itu untuk global semuanya untuk membersihkan area kitchen semuanya. Itu tanggung jawab steward. Oke, Dari alat-alatnya, dari tempat bekerjanya di kitchen sendiri. Itu ada steward. Steward, terus habis itu? Itu ada terus tercook, itu cook helper. Oh, cook helper, ya. Cook helper, terus second cook, Second cook, ya, terus first cook. first cook, itu tugasnya? First cook itu dia second linernya untuk demi chef. Oh, First cook, ya. Terus setelah itu demi chef, baru CDP, sous chef, ex chef. Ya. Berarti Anda sudah berapa tingkat? Banyak. Iya. Banyak banget. Alumni Grewis 2003. 2003. Kok bisa, Mbak? Kok bisa? Ya? Kok Grewis gitu loh? Ya, itu. Ceritanya gimana? Itu ceritanya itu sekolah nyasar ya. Wih, Sekolah nyasar. sekolah nyasar. Tolong Iya, di highlight ya, di iya. highlight nanti. Sekolah nyasar ya. Sekolah Baru kali ini nyasar. saya tahu Grewis adalah sekolah nyasar. Gimana? Jadi Ceritanya gimana? ceritanya itu saya sendiri kan dari SMA. SMA itu saya jurusannya IPA. Oh, Terus setelah itu saya ingin masuk ke kebidanan. Bidan. Ya. Terus setelah kita masuk tersaringlah tapi ke perawat. Pak. Iya. Dan Perawat. perawat. Kok Grewis? Terus setelah itu nggak tampil karena saya bukan orang yang istilahnya nih melihat orang sakit itu Takut. ya nggak takut sih. Nanti jadi pemikirannya mindset Horror. saya itu jadi kayak ikutan sakit gitu ya. Oh, Tiap hari iya. ikut lihat orang sakit, ngurusin orang sakit. ada sih orang lain yang cenderung kayak gitu. Jadi kayak nggak mau lah kerjaan ini, kalau lihat darah itu kayaknya gimana nggak bisa terus pingsan gitu ya. Oh iya. Terus habis itu saran ibu dari ibu. Oh. Nah, masuk jangan terlalu lama menganggur. Mau Oh, ngapain? gitu. Kamu nggak punya dasar, nggak punya basic untuk cari kerja kalau dari SMA. Terus akhirnya disarankanlah masuk ke perhotelan.
pilihlah Grawisata. Oh, jadi masuknya ke Gravis itu kan Ibu. Tapi buat berkah juga ya. Oh, soalnya berkah ya? jadi buat cari uang sampai sekarang. Oh, ya. Tapi pas masuk Gravis itu di 2003 ada sih nggak sih kayak udah ikut orang tua, ikut ibu caranya itu, tapi pas ngejalaninnya kayak apa? Udahlah gitu. Ada nggak Ya sih? sih, kebetulan menyenangkan semua ya dari proses saya masuk ke Grawisata, ketemu teman-teman yang memang dia temennya istilahnya menyenangkan semua. Oh, iya. Terus dari dosen-dosennya juga iya, nggak ada tekanan sama sekali ya kan. Kalau boleh tahu Jadi nih, ya, Gravis dulu di tahun 2003 itu kayak apa? Karena saya baru masih ada 3 kelas. masih ada 3 tahun. Saya tuh baru kesini itu di 2010. Itu pun pertengahan. Oke. 3 kelas perhotelan, sekretaris sama komputer. Enggak salah gitu. Jadi kalau anak-anak Gravis yang zaman dulu gimana, mungkin teman-teman juga pengen tahu dong. Kan kalau anak-anak yang sekarang di sini kan Gen Z ya. Lah ini gen apa nih? Gen milenial kayaknya. Milenial kayak gimana untuk ngelihatnya nih? Kan pastinya berbeda gitu kan. Apa yang mencolok banget? Ya seru-seruan aja sih. Sukanya kan kalau untuk media sosial gitu belum ada ya 2003. Oh iya. Keluaran HP aja masih Nokia yang yang masih hitam putih. Oh, iya, masih hitam putih. Itu aja kalau yang punya satu aja sudah wah rasanya benar. Ya masih itu sih, masih sukanya sana sini bareng Oh, gitu. terus Gravis. Itu langsung menentukan diri untuk di kitchen gitu? Enggak. Saya dulu trainingnya OJT-nya di housekeeping justru. Bentar. Jauh ya? Jauh sampai sekarang ini. Karena perhotelan kan dipelajari semuanya, nggak hanya satu. Oh kamu harus belajar housekeeping, oh kamu harus belajar FO, kan nggak? Oh iya. Nggak ada. Oke. All kan yang dipelajari. Oke. Jadi saya ambilnya all semuanya. Saya juga udah pernah FO, saya juga pernah housekeeping, laundry juga pernah. Housekeeping pernah. Service pernah. Sales yang nggak pernah. Anda itu takut dari apa? Semuanya Tapi biasanya dapatnya itu feel-nya di kitchen. Why? Kenapa kalau harus kitchen? Feel-nya harus di kitchen tuh? Karena mungkin saya orangnya yang tertutup dan saya nggak suka yang depan ya. Maksudnya ketemu orang banyak itu nggak begitu. Oh. Jadi pilih ke back office dan satu-satunya kitchen. Anda, Tapi sekarang akhirnya nggak ketemu orang banyak juga. Anda lihat sendiri kan, orang-orang introvert seperti di sebelah saya akhirnya bisa tidak introvert saudara. Ya pasti kan kalau orang milih di belakang apa nggak pengen ketemu orang kan dia malu lah. Tapi dari tahapan saya masuk kitchen yang nggak bisa ketemu orang banyak, akhirnya bisa menemui juga bisa ke orang banyak juga. Soalnya dari tahapan tadi yang dari kitchen itu jadi naik level. Akhirnya mau nggak mau saya harus ketemu orang banyak nih, harus bisa public speakingnya harus main, ketemu tamu. Kalau pas ada komplain atau apa, kan harus tetap mana sih chefnya siapa sih gitu. Ini keren sih, ini keren baru nemuin kayak ini. Biasanya kan mereka udah fokus abangnya di kitchen ya kitchen, di front office ya front office. Tapi kalau melihat ke asing itu lebih kayak semuanya dicoba ya kayaknya. Dicoba. Kerja pertama kali setelah kalau OJT kan tadi kalau OJT-nya pas OJT waktu di kitchen langsung atau di housekeepingnya. Oh, OJT di housekeepingnya. Terus mulai tahap masuk kerja itu saya daily worker di Novotel tahun 2005. Wow. Itu kitchen langsung kitchen. Terus padahal nol ya, basic kitchen sama sekali nggak ada karena OJT-nya di housekeeping. Oh, ya tapi saya percaya sih sama orang-orang yang dulu itu sesuatu kalau kita yakin bisa ngelakuin pasti akan juga bisa sih. Enggak itu bukan bidangku kok, ini bukan ini tuh. Ya, tapi kalau saya melihat kasih itu lebih kayak ini bluetoothnya ada gitu. Justru apa ya, pengalaman memulai dari satu tapi yang dimantepin kita tuh yang mana gitu. Jadi seperti cari jati diri lah istilahnya gitu kan. Berarti itu ya, ke kitchen nyasar berarti? Enggak juga ya. Atau sudah pengen pas merasakan. pengen merasakan. Terus jadi kan belum pernah ke kitchen nih. Nah, ini ada kesempatan masuk itu, ya aku coba kitchen. Jadi seperti itu sudah. Ya, benar. Oke. Terus pastinya kan pas
penasaran kan, penasaran di kitchen, ternyata seberat gitu. Pasti kan ada momok sih. Ada. Itu gimana kok tetap mencintai dunia per-kitchenan? Sukanya sama kitchen itu kita nggak hanya mempelajari hanya satu hal. Untuk kayak makanan itu kan banyak jenisnya, Western, Indonesian, Chinese, Japanese, Korea, gitu kan. Nah itu kan banyak banget ya. Itu yang bikin seneng. Oh tahu masakan ini, oh bumbunya ini, masakan ini lagi belajar, oh ini seperti ini gitu. Jadi semakin seneng gitu. Pertama kali yang dimasak apa itu? Yang bikin seneng gitu. Pertama kali yang ya? Enggak, bukan masalah masaknya, tapi dari preparationnya. Saya sukanya di preparation karena kalau kita tahu untuk preparation berarti kita tahu ini, oh ini baru masak ini. Jadi kita tahu ingredientnya. Itu yang istilahnya masuk banget. Kalau masak belum tentu dia bisa prepare dengan istilahnya benar-benar preparation yang komplit gitu tuh enggak. Jadi belum tentu. Tak semudah itu, tak segampang itu. Yes, berarti aku dapat ilmu nih. Jadi tadi kalau Kak Asih bilang masak itu nggak segampang apa tadi? Nggak semua bisa preparation. Iya. Oke. Belum tentu gitu. Preparation yang komplit gitu. Makanya itu tadi ada kayak step by stepnya itu tadi. Iya. Dari steward, terus cook 1, cook 2. Iya. Cook 1, cook 2 itu kayak preparation juga. Preparation juga. Dia harus mengenal bahan-bahan. Kak, tolong saya preparation kan katakanlah untuk masakan Indonesia ya, seperti capcay sendiri. Kadang orang nggak tahu nih capcay apa sih gitu. Ingredientnya apa aja sih? Dan sayurnya harus berapa macam nih untuk capcay gitu. Terus porsinya, bumbunya kan juga beda. Beda, setiap orang masak aja beda. Ini daging semua sih bicaraannya ini. Jadi oke. Nyasar ke dapur udah. Mbak mau nanya nih. Aku ya kan kalau di TV nih, kalau di TV kan kebanyakan chef-chefnya kan ya ada yang cewek gitu kan. Kalau itu kan biasanya kalau aku sendiri sih kayak chef celebration gitu kan. Kayak yang konten dan sebagainya. Kalau di dunia perhotelan sendiri, chef cewek itu berapa persen? Sedikit. Menurut saya sedikit. Karena lebih banyak ke cowok ya. Apa itu yang membuat kok cewek lebih dikit daripada cowok? Karena saya selama dari daily worker sampai bekerja, saya punya, maksudnya ada orang masuk dan saya kenal itu sebagai ex-chef. Sampai sekarang itu masih 3 orang. Cewek? Selama itu. Cewek. 3 orang. Itu eksekutifnya dulu waktu di Accor, Mercure Surabaya, itu cewek juga. Terus kura-kura riset itu juga cewek. Eksekutifnya. Berarti kalau boleh aku mengambil kesimpulannya, nggak semua cewek bisa di posisi seperti Kak Asih. Bener. Keren. Itu caranya gimana? Kalau yang di TV itu kan udah udah banyak kan tiba-tiba lead gitu kan. Ya, tapi ada juga yang preferensi nggak tahu tadi kan. Iya itu gimana Kak Asih bisa sampai di posisi itu? Banyak boleh sih dong. Hal-hal yang istilahnya, saya dulu masuk kerja dari daily worker, habis daily worker saya ke cook helper. Dari cook helper itu banyak yang dipelajari. Terus seketika saya cook helper, dulu saya di cafe sih, di restoran Strada Cafe, tahu kan? Strada Cafe di Jalan mana? Es Parman. Wah, saya tidak apa jalan-jalan di kota Semarang sebenarnya. Jalan Es Parman. Di kafe dulu. Di kafe. Sebelum di hotel berarti di kafe dulu. Nah kebetulan di situ ex-chefnya sendiri dari kura-kura riset, tapi cowok. Kura-kura riset Jepara. Iya. Itu aduh ya Allah. Galak banget ya. Ya itu yang bikin termotivasi. Tapi kok ya benar. Galak. Dunia dapur tuh galak. Ya sih ya, banyak omongan sih, banyak omongan juga dari beberapa anak-anak juga, dari anak-anak Dawis juga ya. Dunia saya tuh galak dan sebagainya. Kok nggak takut Mbak? Ya mau bisa sih ya. Mau bisa. Mau bisa. Jawabannya simpel sekali ya. Mau bisa doang kan? Iya bisa.
Terus setelah itu dari chef itu menyarankan coba kamu ada lowongan kerja nih, coba kamu masukin CV, kamu lamar aja ke CDP. Saya dari cook helper, saya suruh lamar ke CDP, nggak dari third cook, second cook, first cook, itu nggak melalui itu, tapi saya langsung demi chef aja dilompati, saya harus ke CDP. Coba kamu di situ, saya yakin kamu diterima. Coba. Terus setelah itu saya ngirim CV, di situ saya interview, diterima. CDP, seorang cook helper diterima di CDP. Heran sih, ini luar biasa dong. Biasanya kan orang by step gitu. Ini kok loncat-loncat. Chef Anda sepertinya tahu karir Anda. Chef siapa itu namanya? Itu dulu kan di Strada itu Chef Toto namanya. Chef Toto. Iya. Terus setelah itu, tapi akhirnya di nggak boleh keluar dari Strada. Karena ini ya, punya potensi gitu ya. Ya, karena nggak boleh keluar. Tapi saya keluar dari Strada itu gara-gara ketemu teman yang kerja di Nissin. Nissin Biscuit? Nissin ya. Dia kan okay. juga punya kafe juga kan. Terus di situ saya ditawari, tapi saya suruh pegang kafe. Walaupun kecil saya suruh pegang sendiri. Dari cook helper sekarang saya pegang. Berarti orang udah sekelas itu sama Kak Asih. Ya nggak tahu karena apa, saya juga nggak tahu. Iya makanya tuh kan lihat nggak gampang loh orang itu megangin kafenya, restonya ke orang yang ibaratnya apa ya, mungkin kenalnya baru sebentar atau gimana, tapi udah lama sih. Oh, udah lama. Nah, kenalnya udah lama, kemudian ketemu lagi. Kok sama-sama satu bidang gitu. Di F&B itu tadi. Ya. Terus akhirnya pegang selama 1 tahun di Nissin. Kebetulan letaknya juga di Grand Edge juga, kan sewa itu tenan. Oh, tenan. Nah, di situ 1 tahun, terus kebetulan HRD Grand Edge itu kenalan saya juga yang dari Novotel. Sesempit itu ya. Emang orang hotel itu kayak gitu ya. Kenal. Terus ditawarin lah. Kamu mau masuk? Komunikasi itu penting ya. Mau masuk lagi nggak ke hotel? Ditawari, karena memang basicnya ada di hotel. Ditawari lagi masuk hotel, mau nggak? Saya coba. Terus langsung CDP itu juga. Iya, lah di situ saya ditawari di Grand Edge. Dari saya pegang saya ditawari, tapi di sini GM-nya minta tuh ini kamu casual dulu. Aduh, nggak bisa ya. Saya mending pegang di bawah. Mau sedikit pun nggak apa-apa, aku bilang yang penting saya pegang nih, ada istilahnya ada kreasi sendiri gitu yang bermunculan gitu. Daripada saya dari Walker yang kadang-kadang masuk kadang-kadang enggak. Iya, kalau di Walker ya. cuma beberapa persen kalau gitu. Sampai 3 kali interview tapi kekeh saya masih tetap nggak mau gitu. Terus akhirnya GM-nya udah langsung aja. Disitulah langsung masa probation 3 bulan, tapi masuknya pengen tahu saya kemana? Saya tidak di produk lagi, saya tapi justru ke pastry. Anda kayaknya sudah menjajah dunia food and beverage ya? Iya. Wah, pantas sangat itu luar ke biasa. pastry itu selama hampir 3 tahun di Grand Edge pastry. Tadinya yang nggak ada pastry pertama kali saya yang menjalankan di Grand Edge. Bah, ini kan ngomongin judulnya kan kemarin kan rahasia dapurnya nih ya. Rahasia dapur. Gila sama anak-anak mungkin yang juga pengen kayak Mbak Asih juga cewek pengen di dunia kulineri itu apa sih kuncinya itu apa? Ya tetap belajar sih. Mau seberat apapun tapi kalau kita sudah niat buat untuk istilahnya masa depan yang diinginkan ya terus saja belajar. Soalnya dunia F&B itu khususnya yang di kitchen itu tidak akan stuck di situ aja. Dia akan banyak perkembangan menu-menu yang baru, apalagi dengan zaman-zaman yang sudah semakin maju ini. Pasti akan semakin banyak, apalagi fusion ya. Menu baru ini sama di sini juga ada menu baru juga. Nih contohnya Neda. Iya. Ini kreasi anak-anak sini juga. Nih Neda. Udah pernah nyobain Neda nggak? Pernah sekali. Cobain dulu dong. Wah, pernah sekali. Berarti pernah dari video ya. Kita minum dulu, kita iklan dulu. Neda. Ini aku pesan yang strawberry tea.
Oh, Es ada coklat. pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Coba saya cek dulu ya guys. Loading. Wow. Ini dari mana nih? Kak mau tanya, dari semua divisi di dunia perhotelan sudah dicoba. Kenapa akhirnya memilih jadi chef khususnya di pastry? Karena sudah apa ya, belajar dari awal masuknya ke dunia kerja di Novotel dulu itu pertama kali masuk, terus kesininya lebih ke fashionnya itu memang ke kitchen gitu. Fashionnya memang ke kitchen. Soalnya dulu Strada pertama kali saya masuk Strada itu saya ke servis, tapi memang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Maksudnya ke servis itu nggak bisa kayak melayani gitu, kita hanya serve ke tamu, kita melayani, mengenalkan produk, nggak bisa seperti itu. Jadi memang benar-benar ada di balik layar fashion saya. Oh, memang fashionnya udah di balik layar ya? Jadi udah mengetahui, oh iya benar, berarti saya memang harus Itu. kembali lagi ke kitchen ya dari Strada itu saya kembali. Masak itu hobi nggak sih? Sebenarnya enggak sih. Enggak. Kalau saya enggak, dari SMA saya enggak pernah. Ya, kadang-kadang kan gini nih, Pak, kalau saya nanya Grams itu, kenapa kamu masuk ke WIS, kenapa mau masuk ke, karena hobi gitu. Hobi sama passion beda nggak sih kalau menurut Kak Asmi? Beda. Beda. Kalau hobi itu pasti udah dijalani dari awal, dia udah tahu ini. Tapi kalau passion itu kita harus mempelajari banyak hal dulu yang benar-benar yang kita maksudnya benar-benar masuk Ke apa ya diri. namanya? Ya besok itu aku mau ngembangin ini, gitu. Berarti kayak tujuannya emang mau udah pasti ya? Iya, gitu. Nah itu teman-teman bedanya passion sama hobi. Ya. Jadi pastikan hobi Anda dan passion Anda tolong dibedakan itu ya. Passion itu buat kerja, hobi itu buat seneng-seneng. Kalau hobiku sih jalan-jalan ya. Wah, ngomongin jalan-jalan. Anda kan sekolah di Geraha Wisata ya. Ada tulisannya di situ jalan-jalan keliling dunia. Udah keliling dunia? Atau keliling minimal Indonesia lah udah. Kalau keliling Indonesia masih belum. Saya belum. Belum, berarti kelilingnya jalan-jalannya kemana nih? Oh, hanya ke wilayah Jawa, masih melingkupi Jawa aja. Ini kalau untuk Indonesia. teman-temannya mungkin udah ya? Mungkin belum. 2003 itu ada. Ada yang belum. Ada Soalnya dia juga kapal nggak pesiar kembali. juga. Ada juga yang nggak kembali ke dunia hotel. Dia sekolah di Geraha Wisata tapi ada yang nggak kembali. Banyak seperti itu biasanya nikah. Oh iya. Oh. Benar sekali penghalang ya kalau nikah ya. Nah, ini nih ngomongin itu tuh. Kira-kira kalau menurut Kak Asi sendiri itu penghalang nggak sih? Enggak ya? Enggak. Selama keluarga mendukung loh. Karena bisa membedakan itu ya. Karena Selama passion. suami, keluarga mendukung itu kita akan baik-baik saja selama komunikasi. Baik. Tenang saudara-saudara sekalian. Lanjutkan karir Anda. Lanjutkan. Wah, luar biasa. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Batas umur chef tuh berapa, Kak? Nggak ada batasannya. Tidak Menurut saya nggak ada batasan. Karena kalau dia memutuskan untuk pensiun dari dunia chef, tapi di belakang itu dia tidak akan pensiun karena pasti dia akan mengolah pikirannya, saya harus buka usaha ini. Usahanya tuh pasti akan di bidang itu juga gitu. Dia akan mempunyai sendiri gitu. Benar-benar. Banyak banget. Dia tidak meninggalkan dunia chefnya. Ya sih, ya. Apa? Nggak akan. Dulu yang ngajar di Grawis chef masih kan? Chef Joko. Sampai sekarang chef Joko. Chef Joko sekarang di catering ya, kalau nggak salah buka catering sendiri. Oh, berarti memang benar ya. Tidak ada umur itu tidak menjadi batasan Tidak kita batasan. untuk berkarya ya. Mungkin Pak? kalau di front office itu akan ada batasan umur. Seperti service, FO, sales itu akan ada batasan umur. Tapi kalau untuk edit produk saya kira enggak. Wow, belum kayaknya. Belum. Oh, luar biasa loh. Ada pertanyaan lagi kah? Belum. Oke, Mbak. Pasti kan dari perjalanan pasti sendiri ya. Pasti kan ada naik turun. Gimana tuh
caranya Mbak Asih itu buat istilahnya bisa ibaratnya stabil lah di situ. Kalau naik turun sendiri pasti ada, karena nggak semudah itu orang akan langsung naik level gitu. Semua ini kan perjalanan itu. Ya, dari saya sendiri, dari cook helper yang langsung pegang resto itu tantangan memang, nggak semudah itu. Istilahnya dari cook helper dia yang yang nggak dipelajari kan dari costing menu nih, costing itu menu. dari manajemennya sendiri seperti apa. Itu saya masih benar-benar nol, belum pernah mempelajari untuk pegang resto. Tapi di situ saya harus bisa nih, gitu. Costing itu seperti apa sih? Terus create menu itu seperti apa? Gitu. Jadi belajar terus di situ. Pernah ngalamin di titik kayak bosen nih? Ada. Saya saat kerja di Grand Egg ini. Itu ada. Saya waktu itu ketemu sama chefnya itu ya memang benar-benar yang sangat-sangat galak. Galak. Ya itu yang bikin kadang-kadang di pressernya. Di pressernya itu yang terlalu, yang bikin aku kadang-kadang kok seperti ini ya. Aku pengen keluar nih, nggak betah nih aku sama chef yang model seperti ini gitu. Ya sih, saya menemukan anak waktu Jogja ini seperti itu. Nggak kuat nih kalau gimana seperti itu ini. Mbak untuk nanggepin itunya sendiri? Ya. Apalagi kemarin saya juga nemuin cowok kitchen. Masa dia kuat? Padahal yang milik dia sendiri. Ya, biasanya nggak kuat. Gitu. Gimana Mbak? Seorang Mbak Asi itu bisa kuat dengan tadi chefnya yang galak lah, terus dunianya yang di dapur itu penuh dengan panas, pasti kan nggak cuma chefnya aja, kan teman-teman dan sebagainya pasti kan senggolan juga. Gimana tuh caranya Mbak Asi untuk nganggep itu gue bisa ngelakuin? Di sisi lain, karena saya tulang punggung kan, di sisi lain saya nggak boleh keluar dari tempat ini sebelum saya dapat kerjaan baru. Terus bertahan dulu, walaupun di situ udah rasanya udah pengen keluar nih. Terus under pressure banget ya, nggak kuat itu. Tapi aku harus kuat di sisi lain itu, karena kan lihat anak ya dari tulang punggung, terus akhirnya. Berarti jadi kayak ngelihat yang menjadi motivasi itu kayak ini aku masih ada yang masih membutuhkan aku nih, seperti itu aku harus bisa ngasih sesuatu dan sebagainya. Wah, luar biasa, sangat menarik sekali ya. Berarti itu caranya Mbak Asi untuk memotivasi diri sendiri terus ini. Mbak, boleh nggak Mbak anak-anak ini dimotivasi? Serius, saya tuh sebagai bimbingan karirnya Grawusata terkadang ingin nangis gitu kan. Jadi gimana Mbak, kalau boleh tahu caranya gimana? Memotivasi diri itu ya sebenarnya memang sulit ya Mas ya. Cuma di sini ya kembali lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Kita mau maju apa stuck? Kalau kita mau maju, belajarlah terus, apapun itu pasti akan membuahkan hasil yang bisa membuat kamu itu pada akhirnya bangga pada diri kamu sendiri gitu. Itu. Dengarkan di sana, dengarkan. Karena ada motivasi orang itu biasanya masuk sini, keluar sini gitu ya. Yang bisa memotivasi kita untuk diri sendiri ya. Diri sendiri. Kan kemarin aku juga dapat yaitu di Bali ada yang nggak kuat dan sebagainya. Memang kan tiap tempat kan juga pressernya beda-beda. Ini ada pertanyaan lagi nggak ini? Nggak ada, belum ada. Ini yang nonton udah berapa? 1.500.000. Wih, mantap, luar biasa. Berarti udah di grade udah lama ya? 7 tahun. 7 tahun guys. Dari pastry, terus ke ala carte, terus saya baru tahu ya? Saya baru tahu kemarin ya. Kebetulan kesini ya saya. Iya, kebetulan kesini sama Mas David. Mas David itu juga. Itu aja tak suruh Dakip, jangan bilang kalau aku dari Graha gitu. Oh, malah keceplosan, aku nggak asli dari Graha juga. Main. Berarti tim kreatif terima kasih lah, Anda sudah menyebak saya. Ternyata dia adalah alumni 2003 gitu. Mbak, info aja nih.
Grawis besok. Iya. Gedung baru. Tapi punya sendiri ya? Alhamdulillah punya sendiri. Bagi teman-teman yang udah mau daftar di Grawis, so kalian di pas tahun ajaran baru besok, kalian akan merasakan di gedung baru. Gak akan nyesel kalau udah Boleh nggak nanti kalau kita udah di gedung baru, Mbak Asi juga berbagi juga anak-anak, ya motivasi lah dan seperti itu. Boleh. Ya siapa tahu nanti ada yang mau cerita di tempat Mbak. Oke, Mbak, berarti udah 7 tahun di Green apa di Green A. Tapi ini Novotel ya? Novotel di apa tadi di front office? Enggak, di kitchennya. Di kitchennya. Sampai ngomongin masakan, ada nggak pernah ngerasain bikin masakan yang sulit? Ada nggak yang ngomong kayak gitu, ada nggak? Ada, sering. Itu gimana Mbak nanggepinnya? Pasti kan kalau orang-orang dia ngomong kayak gitu langsung pasti akan ada, ya itu akan ada. Tapi di situ pun, itu istilahnya ini kurang, ini kurang, masukan juga sih. Terus dirasa sendiri juga kurang, ya udah besok diperbaiki lagi. Begitu. Cara memperbaikinya Mbak mungkin belajar lagi. Maksudnya belajar lagi, kita cari-cari pengetahuan lagi di luar. Mungkin masih banyak, kurang ini, mungkin dari yang lain kan bisa untuk ide-ide juga sih. Jadi diperbaiki. Ternyata juga nggak gampang jadi chef. Benar. Kira itu cuma bisa masak gitu, tapi harus tahu preparation, tahu nama bahan, nama bumbu. Itu yang sulit, nama bumbu. Apalagi kalau untuk masuk ke ranah western. Wah iya nih, tuh anak-anak kalau udah western udah kepalanya udah kayak wow. Wah, bedain bumbu. Bedain bumbu kan karena bumbunya western sama Asia kan beda. Gila ini. Kalau western sebenarnya simple. Tapi kalau untuk yang ASEAN sendiri itu banyak banget kan itemnya, itu harus benar-benar yang kita komplit. Kalau nggak komplit pasti akan rasanya kurang nih. Kalau western kita hanya untuk pengenalan, oh ini namanya ini kayak basil, rosemary. Banyak banget. Wah, ini kalau ngomongin sama orang dapur nggak ada selesainya deh, serius. Ada pertanyaan nggak? Saya habisin pertanyaan ini. Habisin pertanyaan. Jujur nih. Wah, tapi ya itu dari memang dulu F&B kan selalu berkembang, selalu ada inovasi seperti itu. Mungkin ada nggak inovasi dari Mbak sendiri di hotel di menyambut bulan Ramadan ini? Ada. Itu tantangan sih. Setiap tahunnya kan kita kalau buka Ramadan itu harus temanya ganti-ganti. Kali ini temanya Green kalau ya? Tempo dulu. Iya. Kayak ini ya, iklan Ramadan tempo dulu. Itu istilahnya tempo dulunya di tahun 80-90-an. Itu nanti akan menampilkan jajanan-jajanan yang tempo dulu. Untuk jajanan snack gitu. Snacknya kayak krip-krip. Tahukah krip-krip? Anda tahu krip-krip? Kelihatannya nggak tahu. Saya tahu. Nggak tahu. Dulu saya bikin Rp25. Oh iya benar. Itu nanti akan ada. Teman-teman, besok Ramadan kalau ada yang mau yang tema-tema jajanan tempo dulu bisa main ke Grand Hits di Blue Sky-nya. Di Blue Sky, lantai paling atas sendiri SL. Menariknya apa Mbak kalau di lantai atas? Kita bisa ke Sky Pool-nya. Sky Pool-nya juga buka untuk 30 pack sendiri. Wah. Gitu. Asik ya? Loh, banyak ada menu spesialnya kambing guling. Itu kambingnya guling-guling gitu. Kambing guling. Canda namanya juga. Namanya juga ngobrol santai. Santai aja dong. Jadi lebih ini untuk Ramadannya tempo dulu. Makanan-makanan ada krip-krip, terus ada apa lagi? Terus ada jajanan-jajanan pasar yang dulu-dulu juga. Apa itu contohnya? Seperti apa? Kue mungkin cenil itu kan cenil masih terus putu terus sama gandos. Gandos apa itu gandos? Gandos itu kue yang pakai kelapa, santan kelapa.
Bolehlah besok saya mencicipi gandosnya itu seperti apa ya. Wah, ada pertanyaan kah lagi? Oke. Wah, ini masuk ini. Pertanyaan saya sulit banget. Jenis masakan apa yang paling Chef AC suka? Ini mah gampang mah. Apa Mbak? Biasanya sering dibuat apa? Kalau yang sering dibuat Saat ini. saat ini kalau untuk event-event itu banyak ke Chinese food-nya sih. Karena kemarin habis Chinese New Year. Bagaimana cara mencikapi persaingan di tempat kerja Nailula Zihul? Bagaimana Mbak itu? Ya, pasti akan ada sikut-sikutan ya. Nggak ada, Nah, pasti. ini cocok. Gimana Mbak caranya? Caranya ya selama kita benar, kita bisa maksudnya ya bisa saya benar nih loh. Maksudnya jangan sampai kita ngotot tapi salah gitu. Tapi ngototlah tapi selama kita benar. Nah, Selama kita benar. Soalnya pernah saya seperti itu. Pernah gimana? Pernah ngotot tapi salah? Iya, saya masih jadi cook nih. Terus sama sosek. Dia yang pegang kan kebetulan nggak ada ekses tapi adanya sosek. Dia yang pegang, saya masih di pastry. Tiap hari itu adanya berantem terus mungkin sama soseknya. Mungkin untuk terus. Sampai sosek, kamu saya pindahin loh mbak ke alakat. Loh, nggak masalah kalau saya mau dipindahin monggo. Kalau mau dipindahin, toh kalau saya dipindahin ke alakat itu juga basic saya di alakat. Saya nggak akan pernah takut. Ini sebenarnya datang ini cewek atau cowok? Berani. Iya serius Mbak. Tapi kalau lihat ini kok cewek kok berani gitu loh. Ya, selama saya benar ya, motor. Itu patokannya itu. Soalnya kan karena sering gontok-gontokan itu karena pastry dituduh kos terlalu tinggi pastry. Yang bikin tinggi apa? Pastry dengan itemnya seperti itu kita pakaiannya tepung terus pemakaiannya. Yang tertinggi itu apa sih pastry? Sedangkan cream cheese saja kita nggak pernah pakai. Gitu. Kalau mau hitung-hitungan kos, ayo kita duduk bareng hitung-hitungan. Yang pemakaian kos paling tinggi siapa? Nggak berani di situ soseknya. Oh iya sih. Terus akhirnya ya itu memutuskan. Kalau masih ngeyel terus seperti ini, Mbak Sih saya lempar ke alat. Ya monggo. Saya bilang gitu, monggo. Nggak apa-apa. Ini cewek atau cowok ya? Nantangin bawahnya. Wah, tapi itu Terus yang akhirnya, membuat. terus akhirnya memang akhirnya dipindah juga akhirnya di alakat. Masuklah 2 bulan sampai ekses ini masuk. Namanya saya Danu semua. Nama Anda di tag saya nggak ikut-ikutan. Di Surabaya sih. Wah, untuk Surabaya. Ya, tapi kan ini masuk YouTube ya. Siapa tahu nanti dia lihat ya. Saya mau nanya ini hanya perbicaraan ngobrol santai aja ya. Sampai ke Danu masuk, terus saya dimasukkan ke Cool Kitchen, habis Cool Kitchen ke Main Kitchen. Nah disitulah saya terus belajar di pressure terus sama saya sampai bisa. Berawal dari nyasar tadi ya. Berasal dari nyasar ke Grawis, sekarang udah sampai sini. Mbak, nyasar ke Grawis itu. Tapi berkat Chef Danu juga sih. Chef Danu keluar, saya dijadikan di Demi Chef. Demi Chef, terus saya kolaborasinya sama FBM-nya dengan mengangkat ya event-event yang ada. Terus disitulah dari Demi Chef, saya masih berapa bulan Demi Chef langsung dinaikkan sedikit dari ceritanya. Karena ada booming event yang memang benar-benar sukses di situ tanpa ekses seperti itu. Saya kok jadi mulai. Mbak, diminum lagi nggak apa-apa? Berarti emang awal kalau saya bilang ya tadi itu ya basic tadi dari Pak. Wah, itu masuk Grawis tadi katanya Pak tadi. Nyasar. Aduh, ya Allah, ada ya model kayak gini ya. Ada ini di depan. Iya, ada, tapi ya alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah sukses. Mbak, senang nggak sih sama di Grawis? Senang banget. Ya akhirnya yang bikin aku bisa untuk hidup sampai di titik ini dari Grawis. Kalau saya nggak di Grawis, nggak mungkin saya di titik ini. Oh, kita terlalu. Itulah, iya. Iya. Saya mengenal dunia pariwisata juga dari Grawis. Dari angkatan Mbak yang sama seperti Mbak ada? Kalau cewek ya, Atau lupa? lupa sih.
Kalau untuk satu kelas saya cuma saya, terus ada teman saya juga buka usaha, dia di Jakarta, dia juga dagang juga kan, akhirnya juga ke produk. Intinya juga produk kan. Jadi memang dulu Grawis memang ini tujuannya itu, kita flashback dulu. Grawis itu memang tujuannya itu buat apa, langsung cepat kerja itu. Iya benar, langsung cepat kerja. Pernah nggak tersirat dulu pas waktu apa udah selesai nih Grawis, pengen apa melanjutkan studi lagi? Ada, tapi kebetulan sudah kalah sama kerja dulu ya. Jadi nggak jadi lanjut. Kalau saya jadi lanjut mungkin saya nggak di dunia ini lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya duit nih. Ujung-ujungnya. Iya kan, biasanya kan gitu. Biasanya kalau punya penghasilan udah sendiri punya ya. penghasilan sendiri, terus habis itu ini, tapi ya nggak apa-apa, maunya seperti itu anak-anak Grawis. Satu tahun pelajaran di sini, terus habis itu udah apa mau kuliah kerja lagi pun udah udah mikir lagi ngapain ya apalagi gitu mereka lagi. yang udah di kapal pesiar dan sebagainya. Iya, apalagi sama sih kalau mereka kadang udah nyaman kerja, udah nyaman dengan dunianya, udah bisa bahagiain orang tua lah, itulah ya, itu mereka udah senang banget loh. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, ada dari titik lu. Oh, ada. Bedanya tata boga sama kulineri atau enggak? Wah, ini pertanyaan. Bedanya tata boga sama kulineri. Ini saya sama di dunia produk ya, cuman istilahnya aja ya. Kalau kulineri itu lebih ke inggris-inggrisan gitu ya. Sama sih. Mungkin kalau saya boleh nambahin bedanya tata boga sama apa kulineriat, terutama kulineriat yang ada di Geraha Wisata. Kalau tata boga itu lebih kayak apa ya? Nah, memang cara masaknya sudah ada, nutrisinya sudah ada, tapi kalau di kulineriat itu lebih kayak nanti arahnya untuk entrepreneur. Jadi seperti itu, bedanya seperti itu. Kurang lebih perbedaan yang lebih signifikan adalah kalau kulineriat itu pengarahan kita untuk menjadi entrepreneur. Seperti itu. Luar biasa. Ini apa lagi nih? Room tour asrama Grawis. Walah. Ya nanti podcastnya bawa kameranya susah kok guys. Besok ya. Wah, kamu itu ada gajah ya. Oh. Lalu kesah dari awal duda. Kalian nggak nanyain tadi. Terus tanyain keluh kesah awal dari sampai sekarang di dunia hotel, lagi di pastry udah tadi. Makanya nyimak, nanti kalau nggak nyimak nanti lihat nonton di YouTube-nya nih. Ai. Oh, luar biasa. Terus pertanyaan ada lagi nggak? Ke depan mau ngembangin apa di dunia hotel? Ayo Bang. Kalau di dunia hotel. Setelah dari The Pastry ini. Saya berarti pengen naik level lagi sih untuk tantangan yang terbaru. Terus mungkin ya saat ini mungkin tantangan terbaru ya sudah ya. Emang ini cowok ya. Mintanya ditantang terus guys. Wah. Tapi emang bener kok. Mungkin saat ini ya mungkin tantangan karena nggak ada access ya, nggak ada access, nggak ada subside. Jadi emang bener-bener saya yang menata semua. Jadi udah kayak apa? Wes udah nggak ada eksekutifnya. Tapi gimana caranya saya bisa seperti itu? Iya. Ya tantangan lagi. Luar biasa ya. Job desk-nya bukan job desk-nya. Bukan job desk-nya saya. Kalau tapi mencoba. Tapi berusaha untuk mencoba untuk membuat Grand Ed itu untuk kitchen-nya itu memang untuk lebih baik sih. Itu mencoba di situ. Gitu. Biar Grand Ed, kalau kerja ini loh makanannya enak loh gitu. Wah. Itu kan bangga banget ya rasanya. Makanan enaknya Grand Ed itu apa, Mbak? Yang banyak dipesen. Yang banyak dipesen itu nasi goreng bumbu bruschetta itu masih Asian aja. Itu yang top. Pernah nggak sih tamu komplain gitu? Pernah. Itu diadepin Mbak Asis sendiri atau? Ada yang langsung ke saya, ada yang anak juga masih bisa handle. Kalau anak kayak di film-film kan gitu ya. Dia pakai siapa yang masak gitu kan ya? Suruh orangnya kesini gitu. Ada. Tapi jarang ya. Tapi nanggepin kayak gitu gimana?
Kalau nanggepin seperti itu ya pertama kali kita memang minta maaf. Apa yang menjadi komplainannya bisa diperbaiki. Kalau memang orangnya yang nggak mau maksudnya nggak mau lagi, nggak sabar lagi dengan yang kita mau diperbaiki, mau kita kasih lagi, ya mau nggak mau kita kasih apologize. Jadi gimana nih yang mau berbincang? Udah siap belum? Kayak Mbak Asik nih. Ini Mbak Asik bukan yang ada di film itu loh ya. Apa itu yang di bioskop itu apa? Apa? Serem ya? Apa? Danu itu ya Asik. Bukan itu serem. Ini yang bisa masak, ini yang bisa masak ya. Oh ada lagi. Kui. Wah, aku nggak berani loh nanya ini kok. Ada yang nanya ini ya. Menjadi seorang chef. Gajinya berapa? Ada. Tergantung sama perusahaan kembali lagi. Dia sama pengalaman saya juga diperhitungkan. Terus istilahnya benefit apa yang akan didapatkan perusahaan itu kan akan ada sendiri. Soalnya level excel itu ada di nego sendiri, bukan ikut ke istilahnya kayak UMR apa itu enggak. Itu nego sendiri. Jadi setiap perusahaan untuk excel itu beda-beda, tidak akan pernah sama. Paling tinggi berapa kakak? Pasti ada yang banyak itu tuh. Dulu Semarang paling tinggi itu dipegang sama Kota Jasa ya, chefnya di antara dua digit dengan sekitar 20-30 itu masuk. Saya jadi chef. Benar. Segitu. Kalau kasih sendiri berapa? Range aja, nggak usah detail, range aja 10 sampai 15. Naik kayaknya. Enggak ada. Loh, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Enggak ada. Mungkin masih di antara 3 sampai 8. CDP ya. CDP masih di situ. Masih ikut di perhitungan UMR, tapi kalau kita ada nego sendiri sama pencegahan dari perusahaan ya mungkin akan beda. Tapi Kak sih pengen kayak gitu kan? Ya, pengen banget. Wow. Nah, tadi kan udah ada promonya nih tentang Fuske ya, Ramadan Tempo dulu. Terus ini ada lagi gambarnya nanu ya, acep-acep ya. Yes. Ini apa ya? Closing party di Blue Sky. Closing party. Sebelum Ramadan. Closing party Sebelum Ramadan. Ayo, siapa ya lo? Murah loh. Murah. Hanya 60.000. Hanya 60.000. Iya. Ada closing party. Wah, ini mulai kapan Mbak closing partinya? Tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret. Langsung di closing itu. Berarti orang datang untuk closing itu. Oh enggak itu ya? Konsepnya apa sih kayak gini nih? Aku enggak pernah datang ke closing party. Dia lebih ke alkohol, ada juga mocktail juga ada. Oh ini guys, nanti itu ya. Nanti tolong editor di gedein di sebelah sini ya. Editornya Grow itu keren ya. Apalagi yang namanya Mas Upi itu kan, Mayor Upi namanya ya. Itu pinter tuh kalau bikin. Wah pinter itu, luar biasa. Sekarang Grow itu orangnya keren gitu. Ada editor Disney. Wah, berarti ada closing party. Berarti ini gini dong. Closing party dulu. Baru ada Ramadan. Ini ceritanya kayak gini sih, tobatnya ya sih, ya bener lah. Party udah sebelum di Ramadan kayak gitu ya. Ramadan belum boleh. Nah, udah Ramadan nggak boleh, ini aja. Oke, luar biasa. Ini ada DJ sama Mbak ya? DJ-nya siapa ya? Aku nggak kenal Mbak. Ya DJ-nya. Kalau aku dudunya, kalau makanan saya kenal. Takjil, 12 Maret sampai 8 April ya, Ramadan Tempo dulu. Tolong ya, tim editor sebelah sini ya, tampilin nanti ya, saya nggak mau tahu ya. Terus target buka puasa prasmanan juga dari beduk maghrib sampai dengan bakda isya dulu nih. Kalau kalian pas waktu beduk maghrib belum beduk asar aja Zuhur ya. Wah itu luar biasa. Harap perfect. 168. Bayar 10 orang makan 11. Free 1. 10 free 1.
Mbak nanti kalau ada yang bayar 10 orang, saya dipanggil aja. Oh gitu. Saya mau dapat free-nya aja satu. Bisa kan ya? Gimana kalau timbal balik terus anak-anak dikumpulin 10 gitu, masukin itu. Wah, Itu. mungkin, ayo. Coba Ya, mau. Nggak usah ngitung-ngitung. Kamu sering diajak makan kamu. Oke, terus kalau apa? Ada door prize-nya loh. Eh? Sepeda listrik. Tuh, ada gambarnya. Sepeda listrik. Sepeda listriknya jangan buat kamu ya, buat saya aja. Nanti kalau buat kan listrik. Lumayan ya, sekali makan 10 orang dapat. Berpresnya sepeda listrik. Wah, keren ya. Nanti diundi setelah Ramadan. Diundinya itu lewat apa, Mbak? Biasanya di calling orangnya, langsung di calling sama lewat Instagram bisa. Oh, lewat Instagram. Jadi ada 2 promosi kali ini ya. Ini Iya. buat sebelum puasa. Namanya closing party gitu ya. Siapa yang mau party silakan di closing. Jadi kalian masuk langsung closing. Terus habis itu ada Ramadan Tempo dulu. Wah, nggak kerasa ya. Udah ngobrol udah lumayan ya. Udah 45 menit sendiri. Iya. Ini dari nyasar. Dari nyasar terus. Mbak, ada yang mau sampaikan nggak Mbak buat anak-anak sekarang yang lagi belajar di Garis? Maksudnya apa tujuannya masuk ke biar Garis? mungkin ya kan anak-anak sekarang kan lebih kadang suka yang instan, kadang yang suka yang tapi ingat nggak ada yang instan di situ ya. Gak ada yang instan semua itu. Iya sih, mie instan aja perlu digodok, nggak langsung jadi. Benar. Ya, berarti apa? Petuahnya. Jangan, maksudnya kalau masuk ke geraha wisata itu ya benar-benar belajar, tapi di samping belajar kan kita juga mengenal dunia kerjanya. Kalau memang udah niat di bidang ini, di bagian pariwisata, masuk perhotelan atau masuk kemana saja pun itu harus benar-benar apa namanya, seperti apa tujuannya, yaitu yang harus dicapai. Tujuan utama sih. Dan sekali lagi nikah atau jadi keluarga itu sebenarnya gampang untuk mencapai karir. Tunggu loh ini. Kita ngobrol santai untuk karirnya. Untuk karirnya yang utama pasti. Semoga nanti Mbak Asih karirnya semakin lonjak. Amin. Terus nanti kita satu tim ini diundang makan semua. Itu ya. Ya namanya juga usaha, ya kan? Kapan lagi? Ya, tim kreatifnya nggak pernah saya ternyata alum juga gitu. Ada lagi nggak pertanyaan nih? Oh, udah ada. Lama deh apa ini? Oh, udah. Masih lama kan teh? Mbak, kalau saya boleh ngerampung nih tadi. Awalnya Mbak sampai sekian itu kan memang benar ya tadi diawali dari nyasar dulu ya. Nyasar dulu. Nah, nyasar itu kalau kita bener-bener ya udah nih nyasar nih, tapi kita langsung fokus sama dijalani terus nggak ada ngeluh, terus nggak ada yang beratnya berat. Kalaupun berat itu gimana cara kita bisa naik lagi, jatuh gimana bisa caranya bangun lagi, seperti itu. Terus kalau saya boleh jujur, Anda adalah wanita hebat. Terima kasih. Iya, tadi sampai apa tadi? Chefnya dimarah-marahin, ya terserah banget. Langsung bener. Itu jarang loh, orang yang kayak gitu tuh jarang banget. Makanya punya prinsip dulu nih. Selama saya benar, saya nggak akan takut itu loh. Tapi kalau salah ya sebisa mungkin minta maaf. Udah itu ada sih kuncinya ya. Jarang banget soalnya. Apalagi sekarang kadang-kadang mereka tuh nggak bisa lagi, mereka tuh nggak, malah kadang-kadang salahnya mereka tuh dilemparin ke orang dan sebagainya seperti itu. Nah ini kan suatu yang jarang, apalagi kalau tadi Mbak Asih bilang chef cewek itu terutama di area Semarang ya, itu masih sedikit ya, masih sedikit. Jadi kalian yang pengen jadi chef kayak Mbak Asih, yuk harus sesuai rulesnya ya. Tujuannya apa? Dikejar, belajar. Karena itu tadi, kalau cuma kalian hobi masak belum tentu bisa menjadi seorang chef.
Iya. Ya kan? Bener dong. Hobi masak tapi nggak bisa prepare. Hobi masak tapi nggak bisa ngitung kos, ya kan? Hobi masak tapi nggak tahu cara-caranya yang lebih dalam lagi untuk mengendali. Terus kadang-kadang hobi masak nggak tahu apa peralatan-peralatannya itu harus dirawat seperti apa. Itu ada loh, aku pernah baca di apa pelajarannya di Grabis itu ada loh. Jadi kayak steward itu dia lebih kenal itu alat ini dibersihkan seperti ini. Benar-benar. Jadi semua itu dari proses, guys. Ya, ada prosesnya. Kak, terima kasih dulu. Sama-sama. Luar biasa. Besok yang diundang siapa lagi? Ada satu lagi? Ada satu lagi. Kita masih ada satu lagi. Buat teman-teman, insya Allah besok kita akan undang lagi orang-orang hebat yang enggak cuma dari alumni tapi mitra-mitra kami juga yang akan senantiasa mengasih pandangan luas mengenai dunia pariwisata, dunia kulineri, dunia hospitality dan sebagainya. Jadi kalian yang saat ini baru gabung, terutama di Instagram sama TikTok ya, TikTok. Hai TikTok, ye. Nanti jangan dibuat TikTokan ya, buat live aja nih kita udah live. Ya itu nanti kalian juga bisa melihat video kita ini nanti di YouTube kita. Insya Allah nanti ini akan selalu ada buat kalian. Jadi biar kalian pengetahuannya biar bertambah. Kalau ada apa-apa, nggak apa-apa nanya aja. Kita orangnya namanya juga ngobrol santai gitu ya. Jadi lebih santai, lebih asik. Mbak, terima kasih sekali lagi udah gabung di Ngobrol Santai Grawisata. Sekali lagi terima kasih, selalu sukses buat Mbak Asi. Bye bye semuanya.